Halo teman dan sahabat trader, berjumpa kembali dengan saya Matias Putra. Jadi di channel Matias Putra, jika teman berkenan ya teman silakan subscribe untuk mendapatkan wisdom setiap hari Minggu jam 10 pagi seperti saat ini. Oke? Teman-teman, hari ini saya akan bercerita tentang sesuatu yang sangat menarik, yaitu melanjutkan tentang keberhasilan seorang anak muda yang luar biasa. Apa yang menjadi rahasia dan kuncinya? Jadi bagi teman-teman yang belum sempat menonton video terlebih dahulu itu, teman-teman nanti bisa klik di sebelah mana? Sebelah kanan ya, sebelah kanan video atas itu di ya kira-kira 2-3 menit akhir daripada video ini, teman-teman bisa klik ya, bisa melihat ceritanya sebelum-sebelumnya ya, seperti apa ya. Oke, simak. Kali ini saya mau ceritakan tentang bagaimana gara-gara mimpi tetangga menyebabkan seorang anak muda menjadi raja. Oke, silakan saksikan video ini sampai tuntas teman-teman dan dapatkan wisdomnya. Oke, saksikan. Baik. Jadi nggak usah serius amat ya teman-teman, yang penting dapatkan wisdomnya. Jadi apa itu wisdom? Kebijakan hidupnya itu yang penting ya, apa yang bisa kita pelajari dari seorang anak muda ini. Oke, gimana sih ceritanya tentang anak muda ini? Ini sebenarnya masih anak muda yang sama yang saya ceritakan 2 minggu yang lalu. Jadi anak muda ini bernama Yusuf tentunya. Oke, ini tentu bukan mitos, ini adalah sejarah ya teman-teman ya. Dan anak muda ini diakui oleh saya yakin diakui paling tidak di atas 70% oleh orang-orang di dunia. Ya, sejarah ini diakui. Baik, siapakah dia? Yaitu dia bernama Yusuf. Teman-teman, apa yang dilakukan? Seperti yang saya ceritakan video pertama, mengatakan bahwa dia itu ketika dia diajak untuk berselingkuh, ya, untuk tidur sama seorang istri pembesar istana, yaitu di istana Mesir ya. Teman-teman nanti lengkapnya boleh lihat ya. Lalu kenapa gitu ya? Teman-teman bisa bayangin enggak? Kalau Anda ada sesuai posisi dia, tentu ini adalah sebuah tawaran yang sangat mengasihkan ya. Seorang pembesar dan seorang istri dari istana, orang penting di istana. Itu zaman dulu kita tahu itu wanita-wanita di Mesir itu, kalau kita nonton film sekarang pun itu cantik-cantik. Apalagi seorang pejabat negara dulu kan itu pasti pilihan. Diajak tidur ya, dan tidak mau dia tolak. Nah, akibat penolakannya ini yang jadi masalah teman-teman. Nah, teman-teman saya cek ya, nonton sendiri biar lebih komplitnya. Karena dia menolak istri seorang pejabat untuk tidur sama dia, nah menyebabkan dia jadi celaka deh. Apa yang dia lakukan? Dia difitnah oleh istri orang penting ini, ya, pejabat negara di Mesir itu. Malah diputar balik cerita. Jadi seolah-olah karena dia tidak mau tidur sama dia difitnah, menyatakan justru dia yang mau coba memperkosa itu istri ya pejabat istana Mesir lah ya. Lalu apa yang terjadi? Lalu dimasukin dalam penjara. Oke, lalu di dalam penjara ya, juga saya di dalam video yang keduanya juga ternyata di dalam penjara pun dia mendapat sesuatu yang baik, perhatian yang baik, mendapatkan sebuah penghormatan juga dari seorang kepala penjara. Jadi dia bukannya disiksa dan sebagainya. Rahasianya kenapa bisa demikian ya, teknik apa yang dia pakai, silakan saksikan video di yang i atas itu. Oke. Kemudian sekarang saya mau bercerita ini. Ketika dia di dalam penjara, ya kan? Dia pasti akrab, ternyata dia ditawan itu bukan dia sendiri, dia kan seorang budak ya, tapi dia ditawan di tengah-tengah tawanan politik orang-orang tinggi di dalam kerajaan ya, maksudnya orang-orang tinggi, dia punya jabatan di dalam dulu kerajaan atau pejabat negara gitu, ditahan dia bersama-sama dengan mereka kayak sekarang tuh tahanan politik begitulah ya. Dan yang jadi menarik, pertama, kemarin saya sudah ceritakan, mungkin karena Yusuf dipercaya oleh kepala penjara. Yang kedua, memang hati atau cara pergaulan Yusuf itu sangat luar biasa kan gitu ya. Sehingga semua dekat sama dia, termasuk ini siapa ya yang dekat sama dia ini. 2 orang ini adalah
Yang satu itu ada pelayan raja loh ya. Itu luar biasa, sangat dekat dengan raja. Kayak pertama itu adalah apa? Saya mau ceritakan. Pertama itu adalah juru minuman raja. Artinya yang setiap hari menghidangkan minuman kepada raja. Ini bukan orang sembarangan teman-teman. Ini pasti kepercayaan. Zaman dulu kan teknologi gak kayak sekarang. Gampang dicek langsung ketahuan racun. Ya, kalau orang sembarangan itu raja bisa diracuni. Jadi ini benar-benar kepercayaan yang luar biasa oleh raja, oleh istana. Baru berani dikasih jabatan juru minum. Kemudian satu lagi juru roti makanan sama. Ya. Coba ya, kalau orang yang dia ragukan atau dia taruh racun, mati rajanya. Coba, cilaka nggak? Gitu. Oke. Nah, jadi dua kepercayaan ini ternyata ini ada masalah, mungkin ada pelanggaran atau apa, sehingga dia ditahan bersama Yusuf. Ya, oke. Lalu singkat kata, ceritalah mereka mungkin akrab lah. Lalu suatu hari mereka itu dua-duanya bermimpi gitu loh, ya. Dua-duanya bermimpi. Oke, nah saya tidak mendetil cerita mimpinya ya, tetapi kira-kira begini ya. Yang anehnya adalah mereka berdua bermimpi, tapi mereka sendiri tidak tahu arti mimpinya. Ya, dia pergi tanya sama si pemuda ini, Yusuf. Ini aneh ya. Coba bayangkan, Anda yang bermimpi, Anda nggak tahu, tapi ada tanya saya yang tidak semimpi dengan Anda itu. Kan lucu. Tetapi ya kenyataannya begitu ya. Lalu apa? Yusuf mengatakan, nah Bapak, mimpimu lu nggak ngerti, biar saya kasih jelasin. Karena apa? Sebenarnya pada prinsipnya dia bilang, sebetulnya intinya, Tuhanlah yang pemilik mimpi itu. Jadi Tuhanlah yang akan bercerita kepada Anda. Jadi ketika saya bercerita sama Anda, itu bukan saya yang hebat meramal atau menafsir mimpi Anda. Tetapi sebenarnya Tuhanlah ya yang saya andalkan untuk menceritakan mimpi ini kepada Anda. Jadi intinya begini. Ada dua ini, kepercayaan raja ini. Dia bilang, Yusuf mengatakan mimpimu itu sebetulnya ya. Itu pertama, karena lu nanti habis setelah ini tidak lama lagi ya, 3 hari lagi, itu lu akan diangkat oleh raja kembali, dikembalikan posisimu. Oke. Wah, ya senang. Yang kedua dia bilang, sama 3 hari ini kamu justru akan digantung oleh raja. Ini celakanya ya, akan dihukum mati. Dan benar, setelah itu terjadi 3 hari lah mereka berdua dipanggil gitu kan. Yang satu betul dikembali kepada posisinya melayani raja, yang celakanya yang satu digantung itu, ya kan? Nah, dimatiin itu ya, dieksekusi. Oke? Nah, tetapi sebetulnya di dalam perkataan itu Yusuf sebenarnya sempat ngomong sama dua kawan tadi. Dia bilang, ingat loh ya, saya sudah membantu Anda menafsirkan mimpimu sebenarnya itu dari Tuhan ya, yang lewat saya untuk cerita kepada Anda. Nah, tapi kalau nanti kamu udah enak ya, kembali ke posisimu, jangan lupa dong sama saya. Itu kan umum ya teman-teman biasa ya. Yalah, kalau kamu sukses ya, jangan lupakan sama saya lah. Ya, kan ya, hari ini saya bisa membantu Anda ya, someday you akan membantu saya. Kan artinya apa? Give and take lah ya, atau istilah orang take and give lah. Saling memberilah begitu ya. Itu saya pikir permintaan yang cukup wajar dari Yusuf ini. Lalu kita lihat setelah dia kembali, ternyata ini lupa sama Yusuf gitu loh. Dia udah enak gitu lah. Itu biasa gitu ya teman-teman. Kadang-kadang dia bilang, ini teman ya, udah waktu susah kita bantu ya, sekarang udah kaya, dia lupa pula sama kita ya. Mungkin malu sama kita lagi gitu. Oke? Lupa selama 2 tahun. Lalu suatu kali, ini yang akan saya baca. Ya, apa yang terjadi? Jadi ya. Nah, satu kali teman-teman, selama itu, ternyata kali ini yang mimpi itu bukan temannya itu. Yang mimpi ini Firaun, raja penguasa ya tertinggi di Mesir. Dia mimpi. Nah, celakanya dia mimpi dia sendiri sama, nggak tahu juga apa yang dia mimpikan itu. Dia gelisah, ya. Dia, kita tahu zaman dulu Mesir itu adalah tempat-tempat yang sangat berhalanya tinggi ya, banyak dewa-dewa. Ada kan dewa sihir-sihir dan sebagainya. Dia gelisah ini mimpinya. Lalu dia perintahkan itu
pengawalnya, cari semua penafsir mimpi. Ya, itu tukang-tukang sihir, tukang-tukang ramal dipanggil semua. Ya kan? Ditanya. Nah, dan ini dia nggak ngomong loh, ya kan? Yang dia mimpi dia nggak ceritain loh. Kalau ceritakan mungkin orang bisa nebak-nebak, ya sok-sok pinter lah, ya kan? Nah ini ngomong, ya. Dia bilang, coba kamu tahu nggak apa yang aku mimpikan? ini luar biasa. Nah, cilaka. Jadi semua mereka itu yang sok tahu itu, ya, raja tidak puas, dipenggal semua itu semua kan. Akhirnya seluruh itu dicari-cari nggak ketemu orang. Nah, teman ini teringat 2 tahun yang lalu tuh yang sudah pernah ditolong oleh anak muda tadi, oleh si Yusuf mimpinya. Dia bilang, Tuhan saya teringat. Ini saya lupa ini ceritanya. 2 tahun yang lalu saya bisa kembali posisi itu karena saya bermimpi dan dia yang nafsirkan. Ya kan? Dia yang cerita makna mimpi dan persis terjadi itu. Bahkan seperti yang satu teman saya dihukum oleh Tuhan. Itu juga persis yang dia ceritakan. Mungkin dia tahu katanya. Di mana dia? Di penjara. Udah, panggil katanya ya. Ya udah. Panggil dia Yusuf. Lalu intinya dia bilang, Firaun mengatakan, saya gelisah, saya mimpi gini, saya dengar kamu itu bisa menafsir mimpi. Apa kamu tahu apa yang saya mimpikan? Oh, saya bacakan sedikit ya, supaya kita nggak penasaran apa sih yang raja mimpikan itu. Oke. Nah, saya panggil itu ya, supaya kita ini ya, ini mimpi raja ini. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, dalam mimpiku itu aku berdiri di tepi sungai Nil. Lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya dan makan rumput yang di tepi sungai itu. Oke. Tetapi kemudian tampaklah juga keluar 7 ekor lembu yang lain yang kulitnya pemalet tulang, kurus, sangat buruk bangunnya dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Oke. Lembu-lembu itu masuk ke dalam perutnya. Tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidaklah kelihatan sedikit pun tandanya. Bangunan itu tetap sama buruknya seperti semula. Lalu terjagalah aku katanya. Ya. Setelah dalam mimpiku itu kulit timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Kemudian apa lagi? Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir yang kering, kurus dan layu oleh angin timur. Tadi binatang, sekarang tanaman. Oke, ya, hampir mirip-mirip kan. Kemudian apa lagi dia bilang ya? Tetapi ku ceritakan hal ini kepada semua ahli, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat menerangkannya kepadaku. Apa maksud mimpi itu? Saudara mau coba? Kan hanya 2 hal, dapat hadiah atau kepala Anda putus gitu ya. Kalau berani coba-coba jawab mimpi kepada raja bagi sok tahu gitu ya, kayak sekarang ini ya, banyak orang sok tahu ya. Oke. Nah, lalu kita lihat apa lagi. Lalu respon daripada Yusuf kepada Firaun. Dia bilang begini, Tuanku, kedua mimpi Tuanku itu sebetulnya sama, ya kan? Apa itu? Dia bilang begini, ini loh maknanya. Sebenarnya Allah telah memberitahukan kepada Tuanku, ya, maksudnya Tuhan ya telah memberitahukan kepada Tuanku, Firaun, apa yang hendak dilakukannya. Maksudnya hendak lakukannya siapa? Tuhan sudah lewat mimpi itu memberitahukan kepada Firaun apa yang hendak dilakukan Tuhan atas apa itu? Atas kerajaan Firaun maksudnya. Oke. Lalu disambung lagi, diceritakanlah ini loh maksudnya. Ketujuh ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun, dan ketujuh bulir gandum yang baik ialah pun 7 tahun juga. Oke. Kedua mimpi itu sama katanya. Artinya apa? Ketujuh ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian, maksudnya 7 tahun, demikian pula ketujuh bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu. Maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Nah ini dia kan. Berbeda kan ya dengan tadi yang itu ya. Inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada Tuanku Firaun. Nah dia bilang begini, Allah,
atau Tuhan telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah tuanku, oh ya tadi saya sudah baca ya. Gini, dia akan ngomong gini, ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir, ya. Ingat, kemudian akan 7 tahun kelaparan. Jadi tadi yang lembu yang gemuk-gemuk itu 7 tahun akan terjadi kesejahteraan, ya, kelimpahan. Namun setelah itu akan terjadi kelaparan yang luar biasa di negeri itu. Ah, itu maksudnya. Sesudah itu tidak akan kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan. Sebab sangat hebatnya kelaparan, akan terjadi krisis, teman-teman. Nah, teman-teman, saat ini bagaimana di kondisi kita dunia ini, ya? Kita bukan, ya, kita sekarang diawali dengan sebuah krisis musibah, apa itu? Pandemi. Dan kedua, kita juga banyak sudah krisis ekonomi, banyak pengusaha-pengusaha tumbang saat ini. Dan tentu kita berdoa agar Tuhan tidak memberikan pencobaan yang berat mendatangkan kelaparan yang luar biasa. Seperti Mesir. Oke, ini kita lanjut ya. Nih. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun. Berarti hal itu telah ditetapkan oleh Tuhan Allah akan segera melakukannya. Artinya 2 kali mimpi yang sama. Berarti itu Tuhan meneguhkan akan ini akan terjadi kepada kerajaan Mesir. Gitu loh, ya kan? Nah, lalu usul siapa? Lalu Yusuf usul lagi. Kalau begitu tuanku sebaiknya begini saja katanya. Ini usul ya, bukan hanya kasih tahu mimpinya tapi usul. Sebaiknya gini. Dia bilang perintahkan semua pemilik-pemilik ini di negeri ini ya, petani kah atau apalah ya, peternak. Sebaiknya begini, dalam 7 tahun itu ya, selama masa apa itu kelimpahan, lebih bagus kumpulin dulu maksudnya apa itu, bukannya nabung dulu ya. Jadi disimpan dulu mau 1/5 dari hasil tanah Mesir. Artinya 1/5 itu berarti 20% ya dari hasil itu disimpan. Untuk apa? Untuk menghadapi waktu kelaparan. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun yang baik akan datang ini dan dibawa kuasa tuanku Firaun katanya. Bahan makanan serta menyimpannya. Hebat ya. Seorang yang tadinya sama pemuda biasa, narapidana, sekarang berani kasih usul sama kerajaan raja loh. Kalau dulu nggak kayak sekarang presiden loh, demokratis loh ya. Raja zaman dulu lu salah ngomong dikit dia anggap dia tersinggung, kepala kita putus atau nyawa melayang. Oke. Nah, demikian segala bahan makanan itu katanya menjadi persediaan agar nanti pada saat kelaparan ini bisa dipakai. Lalu apa yang terjadi? Usul itu ternyata dipandang baik oleh Raja Firaun. Raja Firaun mengatakan begini, engkau hebat sekali gitu ya. Udah, saya nggak usah perlu siapapun, saya butuh Anda. Sekarang begini juga katanya. Mulai sekarang, ini cincin yang menyatakan kuasa raja itu dicopot dan dikasih kepada Yusuf anak muda ini. Dan siapa? Dia perintahkan si Yusuf, dia perintahkan pengawalnya untuk semua diberitakan kepada seluruh negeri bahwa Yusuflah yang berkuasa menggantikan posisiku. Dia itu hanya sebagai simbol. Artinya sebenarnya jadi raja dan eksekutornya itu adalah Yusuf anak muda ini. Dan kita tahu cerita akhirnya Yusuf benar-benar menjadi orang yang nomor 1 di Mesir. Dan dia mengatasi persoalan kelaparan di Timur Tengah waktu itu di Mesir. Kita tahu Mesir dulu itu, zaman dulu itu sangat kaya di antara Timur Tengah ya. Sehingga semua kiblatnya ke Mesir zaman itu ya. Termasuk waktu ketika terjadi kelaparan, seluruh negeri terjadi kelaparan. Kalau kita baca terus ceritanya, hanya Mesir, dan akhirnya mereka semua datang dari negeri-negeri sekitarnya, datang ngemis-ngemis beli makanan sama negeri Mesir. Gara-gara siapa? Gara-gara si anak muda tadi, Yusuf. Inilah yang saya katakan, seorang anak muda yang menjadi raja, yang berawal dari sebuah mimpi temannya waktu di penjara. Oke? Nah, teman-teman, apa yang membuat Yusuf hebat? Bukan Yusufnya yang hebat, teman-teman, ya. Tetapi kalau kita membaca, itu sebenarnya Tuhan yang Yusuf percaya itu yang hebat. Yusuf hanya tetap setia kepada Tuhan yang dia percaya. Jadi begini teman-teman, kita kalau melihat Yusuf ya,
Sekalipun dia di dalam kesetiaan, di dalam integritasnya, di dalam percayanya kepada Tuhan maupun integritas tanggung jawabnya kepada tuannya, kepada manusianya, meskipun seringkali tidak berakhir dengan baik, dia malah difitnah gitu ya. Tetapi kita lihat selama Yusuf tetap setia sama Tuhan, Tuhan tetap justru ketika peristiwa orang mencoba mencelakai dia, Tuhan mengangkat dia. Orang mencoba, Tuhan mengangkat dia. Coba kalau tadi dia tidak difitnah oleh istri Potifar, ya, yang saya bilang tadi, ya, istri pejabat itu yang mencoba ngajak dia tidur karena dia tidak mau. Nah, dia hari ini dia tidak akan jadi raja, benar gak? Lalu, apalagi, ya, kalau dia berani tidur selingkuh sama istri pembesar kerajaan Mesir itu, ketahuan, nyawanya sudah pasti hilang, ya kan? Tetapi karena dia tetap setia sama Tuhan, dia setia sama manusia, di dalam tanggung jawabnya terjadi sebuah integritas yang luar biasa. Dan di situ, ya, setiap kali manusia mencoba menjatuhkan dia, Tuhan mengangkat dia lebih tinggi. Angkat dia lebih tinggi, lebih tinggi. Nah, teman-teman, begini, kalau kita sebagai anak muda ataupun dalam konteks kita, ya, kita umur boleh tua tapi tetap jiwa muda lah ya. Begini teman-teman, apalagi kondisi sekarang, ya, di dalam kondisi yang tidak menentu kepada siapa kita bersandar kalau bukan kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang membuat kita berhasil, bukan kemampuan kita. Sekarang mau andalkan apa? Mau andalkan harta? Ya kan? Ya, rumah sakit itu banyak orang kaya nggak bisa masuk rumah sakit. Sekarang mau apa? Semua nasib sama. Mau orang kaya, orang miskin, semua sama saat ini teman-teman. Uang sudah nggak bisa apa-apa. Iya kan? Nah, jadi siapa yang bisa kita andalkan saat ini? Kalau bukan Tuhan pencipta kita. Oke? Jadi dialah yang akan mengangkat kita. Jadi dialah yang akan menempatkan kita pada posisi-posisi di mana manusia lain mencoba menjatuhkan kita. Tapi Tuhan terus mengangkat kita. Nah, sebaliknya teman-teman, ya, kalau teman-teman kita melupakan Tuhan lalu mencari muka sama manusia, itu yang justru makin hari, ya, kita akan makin jatuh semakin dalam. Semakin ketika seseorang semakin jauh daripada pencipta, daripada Tuhan, maka sebenarnya, ya, hidupnya itu makin celaka. Maka ada istilah mengatakan ada jalan yang dikira lurus, sebenarnya ujungnya itu lagi menuju maut. Ya, oleh sebab itu mari teman-teman kita kembali kepada pencipta kita, kita percaya kepada Tuhan yang menolong, ya, seperti Tuhannya Yusuf, ya. Tetapi kita juga menunjukkan sebuah integritas kita kepada manusia, ya, bukan dengan mulut kita mengaku kepada teriak-teriak sama Tuhan, tapi tingkah laku kita itu sebenarnya jauh lebih jahat daripada setan. Oke? Semoga wisdom minggu ini bisa bermanfaat buat kita semua. Salam wisdom dan salam sehat untuk kita semua.